Tahun Shio Ular selalu membawa keajaiban tersendiri dalam kalender Tionghoa, sebuah momen untuk merenung, memperbarui diri, dan menemukan harmoni dalam perjalanan hidup. Setiap tahun adalah anugerah dengan energi uniknya, yang menginspirasi kita untuk melangkah lebih dalam ke dalam jiwa dan mencari makna sejati kehidupan. Shio Ular sering diartikan sebagai simbol kebijaksanaan tersembunyi, keanggunan, dan ketenangan, mengajarkan kita seni merenung. Ia mengundang kita untuk berhenti sejenak, melihat lebih dalam ke dalam diri, dan menjalin hubungan yang lebih mendalam dengan dunia di sekitar kita. Di sisi lain, Buddha mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan sekadar sebuah pencapaian, melainkan jalan menuju pembebasan sejati. Seringkali, kita terjebak dalam arus rutinitas tanpa akhir, melupakan momen-momen berhenti untuk bertanya, apakah arah hidup saya membawa kedamaian? Tahun Shio Ular adalah panggilan untuk mengingat bahwa hidup lebih dari sekadar tujuan duniawi. Ia adalah perjalanan menuju kedamaian batin dan kebenaran hakiki, tempat di mana kebahagiaan sejati berada. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa segala sesuatu adalah hasil dari sebab dan akibat, hukum karma yang tak terelakkan. Maka, di tahun Shio Ular ini, kita diberi peluang emas untuk menciptakan karma baik, bukan hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga untuk membawa cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Karma baik adalah benih dari kehidupan yang damai, seimbang, dan penuh berkah. Melalui video ini, mari kita jelajahi bersama pandangan Buddha tentang Shio, keistimewaan tahun Shio Ular Kayu, dan 5 karma baik yang dapat menjadi langkah kecil namun bermakna untuk mentransformasi hidup kita. Inilah saatnya untuk memupuk kebijaksanaan dan menciptakan kehidupan yang lebih penuh makna. Cara pandang ajaran Buddha tentang Shio. Dalam ajaran Buddha, Shio sering dilihat sebagai simbolisasi dari sifat-sifat tertentu yang ada dalam diri manusia. Meski Buddha Dharma tidak menekankan astrologi sebagai pedoman utama, Shio dianggap sebagai alat untuk memahami karakter dan potensi diri. Setiap Shio mengingatkan kita akan kualitas tertentu yang perlu dikembangkan atau dilepaskan. Shio Ular, misalnya, menggambarkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan intuisi. Dalam meditasi dan praktik Dharma, sifat-sifat ini sangat penting. Ular juga dikenal karena kemampuannya untuk melepaskan kulit lamanya, yang melambangkan pembaruan dan transformasi. Ini sejalan dengan ajaran Buddha tentang ketidakkekalan, dan pentingnya melepaskan keterikatan untuk mencapai kebebasan. Karakteristik tahun Shio Ular Kayu. Tahun Shio Ular Kayu membawa energi yang lembut namun kuat, seperti sifat kayu yang fleksibel tetapi kokoh. Dalam pandangan Buddha, kayu melambangkan pertumbuhan dan kehidupan. Ini adalah tahun yang mengajak kita untuk tumbuh secara spiritual sambil tetap membumi. Ular kayu memiliki karakteristik bijak, intuitif, dan penuh ketenangan. Namun, sifat ini juga perlu diimbangi dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap makhluk lain. Dalam ajaran Buddha, kebijaksanaan tanpa kasih sayang dapat menjadi kering dan egois. Oleh karena itu, tahun ini menuntut kita untuk menyelaraskan antara kebijaksanaan dan cinta kasih. Lima karma baik yang cocok di tahun Shio Ular Kayu. Selaras dengan ajaran Buddha tentang karma, ada 5 karma baik yang dapat kita praktikkan untuk menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan keseimbangan, baik bagi diri sendiri maupun dunia sekitar. 5 langkah sederhana ini menjadi panduan bermakna untuk memulai tahun ini dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Pertama, menyebarkan cinta kasih. Metta, atau cinta kasih universal, adalah salah satu praktik tertinggi dalam ajaran Buddha. Di tahun Shio Ular Kayu,
Energi kelembutan kayu mengingatkan kita untuk merangkul semua makhluk dengan kasih sayang tanpa syarat. Cinta kasih tidak mengenal batas. Ia melampaui keluarga, teman, bahkan musuh sekalipun. Dalam praktik meta, kita mendoakan kebahagiaan dan kedamaian bagi semua makhluk. Kita mengingat bahwa setiap makhluk, seperti kita, mendambakan kebahagiaan dan berusaha menghindari penderitaan. Dengan mengembangkan meta, kita menanam benih karma baik yang akan membuahkan kedamaian dalam hidup kita. Energi ular yang lembut namun penuh kekuatan dapat menjadi inspirasi untuk menyalurkan cinta kasih dengan bijaksana. Sebagaimana ular bertindak dengan hati-hati, kita pun belajar memberikan cinta kasih yang tulus tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan atau penghargaan. Praktik meta juga mengajarkan kita untuk memaafkan. Tahun ini, lepaskan dendam atau kebencian yang mungkin kita simpan di hati. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu dan menciptakan ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar. Meta adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kita menyebarkan cinta kasih, kita turut menyembuhkan dunia yang penuh dengan konflik dan penderitaan. Ini adalah bentuk karma baik yang membawa manfaat tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi semua makhluk di sekitar kita. Kedua, berderma dalam setiap kesempatan. Dalam ajaran Buddha, berderma adalah salah satu cara paling nyata untuk menciptakan karma baik. Tahun Shio Ular Kayu mengingatkan kita akan pentingnya berbagi dan memberi tanpa pamrih. Elemen kayu, yang melambangkan kelimpahan dan kehidupan, mendorong kita untuk berbagi berkah yang telah kita terima kepada mereka yang membutuhkan. Berderma tidak selalu harus berupa materi. Kita dapat memberi waktu, tenaga, atau pengetahuan. Dalam praktik Buddha, niat di balik pemberian adalah yang paling penting. Memberi dengan hati yang tulus menciptakan kebahagiaan sejati, baik bagi penerima maupun pemberi. Di tahun ini, kita dapat memanfaatkan momen untuk membantu mereka yang kurang beruntung, seperti memberikan makanan kepada yang lapar, menyumbangkan pakaian, atau mendukung pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Selain itu, berderma juga melatih kita untuk melepaskan keterikatan pada harta benda. Keterikatan sering menjadi sumber penderitaan, dan dengan memberi, kita belajar melepaskan dan menemukan kebebasan. Dalam proses ini, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki, tetapi dari memberi. Berderma dengan ikhlas adalah bentuk cinta kasih dalam tindakan. Ia adalah perwujudan nyata dari meta, dan ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kebaikan hati dan kepedulian terhadap orang lain. Ketiga, mengendalikan ucapan. Buddha mengajarkan bahwa ucapan adalah salah satu pintu utama karma. Apa yang kita ucapkan dapat menciptakan kedamaian atau kekacauan. Di tahun Shio Ular Kayu, kebijaksanaan ular mengajarkan kita untuk berbicara dengan hati-hati, penuh kasih, dan bijaksana. Ucapan yang baik adalah ucapan yang jujur, lembut, dan bermanfaat. Hindari gosip, fitnah, atau kata-kata yang dapat melukai orang lain. Ketika kita mengendalikan ucapan, kita menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan memperkuat karma baik dalam hidup kita. Tahun ini, jadikan ucapan kita sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Berikan kata-kata dukungan, pujian, atau penghiburan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Kata-kata sederhana namun tulus dapat membawa dampak besar bagi orang lain. Praktik ini juga melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan adalah bentuk lain dari ucapan yang penuh kasih. Ketika kita mendengarkan dengan empati, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai orang lain.
Kebijaksanaan kayu yang fleksibel mengajarkan kita untuk beradaptasi dan memilih kata-kata yang sesuai dengan situasi. Dengan ucapan yang bijaksana, kita tidak hanya menciptakan kedamaian dalam hubungan kita, tetapi juga memperkuat ketenangan dalam hati kita sendiri. Keempat, lebih peduli terhadap alam. Kayu sebagai elemen utama tahun ini membawa pesan penting tentang hubungan harmonis kita dengan alam. Dalam ajaran Buddha, alam adalah bagian integral dari kehidupan, dan menjaga keseimbangan dengan alam adalah bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Tahun ini, kita dapat mengambil langkah konkret untuk melestarikan lingkungan, seperti menanam pohon, mengurangi limbah plastik, atau mendukung program daur ulang. Tindakan kecil ini adalah bentuk karma baik yang memberikan manfaat besar bagi planet kita. Melestarikan alam juga berarti menghormati kehidupan di semua bentuknya. Jangan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga peliharalah hubungan dengan makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Semua makhluk memiliki hak untuk hidup, dan dengan melindungi mereka, kita turut menjaga harmoni dunia. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa segala sesuatu saling terkait. Ketika kita merusak alam, kita juga merusak diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita menjaga alam, kita menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan semua makhluk. Melalui tindakan melestarikan alam, kita tidak hanya menciptakan karma baik, tetapi juga meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Ini adalah bentuk cinta kasih universal yang melampaui batas waktu dan ruang. Kelima, meningkatkan kesadaran. Meditasi adalah inti dari praktik spiritual dalam ajaran Buddha, sebuah jalan untuk memahami hakikat sejati dari pikiran dan dunia. Di tahun Shio Ular Kayu, meditasi menjadi lebih relevan karena elemen kayu melambangkan pertumbuhan dan kebijaksanaan, sedangkan ular dikenal karena intuisi dan transformasinya. Melalui meditasi harian, kita melatih pikiran untuk lebih hening, membangun kesadaran atas perubahan yang tak terelakkan dalam kehidupan, dan menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Praktik meditasi harian juga membantu kita memahami hukum karma, yaitu sebab dan akibat. Saat kita duduk dalam diam, kita menyadari bahwa setiap pikiran, kata, dan perbuatan membawa dampak. Dengan mengenali hubungan ini, kita bisa lebih bijak dalam bertindak dan memilih jalan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Meditasi bukan sekadar duduk diam, ia adalah ruang untuk mengamati batin. Kita belajar mengenali emosi seperti kemarahan, kecemasan, atau keserakahan, dan melepaskannya dengan penuh kasih. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa emosi hanyalah fenomena sementara, seperti awan yang lewat di langit. Tahun ini, jadikan meditasi sebagai waktu untuk merefleksikan kesaling terhubungan kita dengan semua makhluk. Kita adalah bagian dari satu jalinan kehidupan yang saling mendukung. Dengan menyadari ini, kita dapat menjalani hari-hari dengan hati yang lebih terbuka dan penuh welas asih. Melalui meditasi, kita juga belajar memperkuat intuisi, sebagaimana ular dikenal dengan kepekaannya terhadap lingkungan. Intuisi adalah kebijaksanaan batin yang hanya bisa muncul ketika pikiran kita tenang. Dalam ketenangan, kita menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Tahun Shio Ular Kayu adalah waktu yang penuh potensi untuk bertumbuh secara spiritual. Dengan mempraktikkan 5 karma baik ini, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan seimbang. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran memiliki dampak besar. Saat kita melangkah melalui tahun ini, mari jadikan kebijaksanaan dan kelembutan ular kayu sebagai panduan. Dalam setiap momen, temukan kesempatan untuk merenung, belajar, dan berbuat baik.
Biarlah setiap langkah kita dipenuhi dengan cinta kasih dan kesadaran, membawa kita lebih dekat pada pencerahan. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk menjadikan tahun Shio Ular Kayu sebagai awal baru yang penuh berkah. Ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan, dan setiap tindakan baik adalah batu loncatan menuju kebahagiaan sejati. Mari bersama-sama menanam benih karma baik, dan menyaksikan bagaimana dunia kita menjadi tempat yang lebih baik untuk semua makhluk hidup. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.